Ya, artinya jika kita bisa mengenali adanya gangguan tumbuh kembang pada anak kita, kemudian kita cepat melakukan intervensi, maka kemungkinan perbaikannya akan lebih baik. Nah, satu lagi kenapa disebut menjadi penting, karena itu tadi ya, sangat singkat dan hanya satu kali dalam kehidupan seorang manusia, tidak bisa kembali, gitu ya. Jadi kalau kita kehilangan kesempatan yang sangat singkat ini, maka mungkin yang ada itu penyesalan nantinya. Ya. Bina Family, selamat datang kembali di Bina Medica Podcast, obrolan seputar edukasi, informasi, dan inspirasi. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat berkaitan di bulan Juli nih Bina Family, yaitu tema Hari Anak Nasional yang bertepatan pada tanggal 23 Juli. Dan tentunya di pembahasan tema Hari Anak Nasional kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu dokter yang ahli dalam tumbuh kembang anak, yaitu Dr. Marlisha Marpaung, spesialis anak. Halo dokter. Halo. Apa kabar dokter? Baik, sangat baik ya. Alhamdulillah. Oke dokter, ayah bunda, jadi kita kali ini akan membahas tentang tumbuh kembang anak di masa Golden Age. Ayah bunda, peran orang tua untuk kehidupan dan kepribadian anak pada masa perkembangan sangatlah penting. Tidak hanya kebutuhan fisik, tapi kebutuhan psikologis juga dapat menentukan perkembangan si kecil. Namun sayang banget nih kalau masa-masa Golden Age si kecil akan terlewat oleh ayah bunda di rumah. Nah, terlebih ketika si kecil berada di usia bayi sampai umur 5 tahun atau yang sering kita sebut sebagai Golden Age ya dokter ya. Lalu kenapa masa Golden Age ini sangat penting sih dan sangat mempengaruhi perkembangan si kecil? Oke, langsung aja kita akan membahas dengan Dr. Marlisha. Oke dokter, sebenarnya apa sih dokter yang disebut dengan Golden Age itu dok? Oke, Golden Age itu atau periode emas, atau sekarang itu lebih sering disebut dengan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah suatu masa periode dari kehidupan seorang manusia yang terhitung mulai dari terjadinya pembuahan sampai seorang anak itu berumur atau berulang tahun yang kedua. Itu adalah Golden Age-nya. Ya. Jadi memang dikatakan saat ini yang masa yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak itu nggak sampai 5 tahun lagi, tapi hanya sekitar 2-3 tahun pertama kehidupannya. Gitu. Jadi lebih ini lagi ya dok, lebih apa ya, ibaratnya singkat lagi yang lebih tadinya bayi hingga 5 tahun, tapi sebenarnya lebih emasnya lagi itu di bayi hingga 2 atau 3 tahun tadi ya dok. Oke dokter. Dok, kenapa sih dok Golden Age ini dikatakan sangat penting dan jangan sampai terlewat masa-masanya oleh sang anak? Iya, ya kenapa dia sangat penting? Disebut dia emas. Emas itu kan pasti ya kita membayangkan emas ya. Emas itu kan suatu hal yang sangat berharga gitu ya. Nah, kenapa dia disebut emas? Karena memang pada masa ini, pada periode ini adalah merupakan suatu periode yang paling sensitif dalam siklus kehidupan seorang manusia ya, terutama seorang anak. Kenapa? Pada periode ini terjadi percepatan pembentukan kemampuan perkembangan anak yang paling cepat, namun juga di sisi lain terjadi juga percepatan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang negatif yang juga sangat cepat. Ya. Kemudian pada periode ini juga terjadi percepatan pembentukan sel-sel otak yang juga paling cepat. Ya, dari mulai kandungan, pembuahan sampai dia di usia 2 tahun itu 80% dari sel otak seorang manusia itu sudah terbentuk. Gitu ya. Jadi ya bayangin sampai 2 tahun aja udah 80%. Jadi 20%-nya itu lagi tuh hanya tinggal sedikit sampai dia umurnya dewasa. Ya. Nah, kemudian disebut juga emas karena yaitu sangat singkat. Ya, sangat singkat sekali. Hanya 2 tahun pertama, dan anak yang kelihatannya normal perkembangannya sampai di umur 1 tahun, 1,5 tahun itu masih tetap ada resiko
untuk terjadi gangguan perkembangan ataupun gangguan tumbuh kembangnya, gitu. Jadi bukan berarti kalau dia terlihat normal maka dia akan normal-normal aja untuk seterusnya, gitu. Belum tentu, resiko itu tetap ada. Ya, sehingga kadang-kadang di periode emas ini juga disebut sebagai window of opportunity atau jendela kesempatan. Ya, artinya jika kita bisa mengenali adanya gangguan tumbuh kembang pada anak kita, kemudian kita cepat melakukan intervensi, maka kemungkinan perbaikannya akan lebih baik dibandingkan jika kita terlambat melakukan intervensinya. Jadi ya itu tadi. Nah, satu lagi kenapa disebut menjadi penting, karena itu tadi ya, sangat singkat dan hanya satu kali dalam kehidupan seorang manusia, tidak bisa kembali, gitu ya. Jadi kalau kita kehilangan kesempatan yang sangat singkat ini, maka mungkin yang ada itu penyesalan nantinya. Ya, karena udah terlewat dan nggak bisa diulang. Ya, kita nggak bisa membalikan waktu itu lagi. Jadi di masa emas ini anak bisa dikatakan sangat menyerap apa yang ada di lingkungan, apa yang dirasakan, gitu ya dok? Yes, betul sekali. Penyerapannya sangat-sangat besar, baik itu penyerapan yang sifatnya positif, ya, yang bisa membuat anak itu ke arah positif maupun yang ke arah negatifnya. Gitu. Bisa, itu dia kenapa dikatakan lingkungan sangat berpengaruh ya dok ya? Yes. Nah dok, hal-hal apa aja sih dok yang bisa mempengaruhi golden age sang anak? Ya, ada dua faktor utama yang mempengaruhi dalam kualitas pembentukan perkembangan daripada tumbuh kembang seorang anak, yaitu faktor intrinsik atau disebut juga faktor genetik herediter dan juga faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan. Ya, kedua faktor ini itu saling mempengaruhi. Namun faktor intrinsik itu berperan sekitar 20-25%. Sedangkan faktor lingkungan itu lebih besar pengaruhnya, sekitar 75-80% dalam mempengaruhi kualitas pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Apa itu faktor intrinsik? Apa itu faktor ekstrinsik? Faktor intrinsik atau faktor genetik herediter itu contohnya seperti suku bangsa, agama, jenis kelamin, ya, juga faktor-faktor bawaan, kelainan bawaan, gitu ya. Nah, ini biasanya faktor genetik kita nggak bisa ubah. Ya, itu sudah memang dari sononya. Dari lahir ya, gitu dari ya, lahirnya. Nah, kemudian faktor ekstrinsik adalah faktor lingkungan. Nah, ini adalah faktor yang sebenarnya sangat bisa kita kendalikan. Ya, dan memang pengaruhnya sangat besar. Ya, tadi itu ya 75-80% pengaruhnya. Nah, apa itu faktor ekstrinsik yang berpengaruh? Itu ada tiga tahapan ya. Pertama, faktor pada saat prenatal, pada saat di dalam kandungan, ya, faktor gizi ibu, ya, faktor kesehatan fisik ibu, faktor stres ibu, faktor adanya paparan daripada obat-obatan, radiasi ataupun kimia, ya, ini sangat akan mempengaruhi ke bayi itu nantinya. Kemudian, psikologis ya, dari psikolog ibu ini kali ya dok ya? Semuanya, tumbuh kembangnya akan bisa berpengaruh. Kalau status gizi ibunya kurang atau jelek, ya, gizi ibu kan ya, ibunya stres, ya, ibunya juga misalnya ada sakit, ya, pada saat hamil, ya, kemungkinan besar akan mempengaruhi ke bayinya. Iya kan. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor pranatal, yaitu pada saat persalinan. Tadi pranatal, ini sekarang prenatal. Pada saat prenatal itu pada saat persalinan, ya, adanya trauma lahir, ya, adanya kelahiran yang kurang bulan atau prematur atau yang lebih bulan, atau misalnya adanya berat badan lahir yang rendah, ya, atau misalnya kekurangan oksigen pada saat lahir, ya, asfiksia. Ini juga akan bisa mempengaruhi ke depannya nantinya. Kemudian faktor yang berikutnya yang terakhir adalah faktor pasca natal atau sesudah kelahiran, ya. Bagaimana gizi bayi, ya, bagaimana lingkungan yang dia dapat, bagaimana pemenuhan kesehatannya, bagaimana pemenuhan imunisasi, bagaimana pemenuhan pola asuh, kasih sayang dan yang lain-lainnya, itu juga akan sangat mempengaruhi, ya. Gangguan tumbuh kembang itu adalah terjadi
jika ada faktor genetik dan atau faktor lingkungan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga terjadi gangguan tumbuh kembang. Oke, jadi bukan hanya saat anak sudah dilahirkan, tapi bahkan sejak dikandung oleh ibunya itu udah berpengaruh ya dok ya? Yes, makanya dikatakan 1000 hari pertama kehidupan. Itu tuh dihitung dari saat terjadi pembuahan. Bayangin, dari saat terjadi pembuahan itu berkembang terus sampai dia lahir di usia 2 tahun, itu semua sangat mempengaruhi ke depannya nanti, gitu ya. Kadang-kadang kita masalahnya gini, kita baru sadar itu setelah anaknya umur 5 tahun, umur di usia sekolah gitu ya. Kenapa ini? Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di 1000 HPK-nya. Itu dia. Tapi sang orang tua belum sadar gitu ya, baru sadarnya setelah si anak ini sudah tumbuh gitu ya dok ya. Nah itu dia Bunda, itu juga perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya Bunda yang memiliki anak balita atau yang masih berada di masa golden age, tapi ini juga penting untuk diperhatikan oleh bumil-bumil di rumah untuk menjaga gizi, menjaga psikologis untuk tetap sehat dan menjaga kesehatan tentunya. Oke dokter, apa aja sih dok hal penting yang nggak boleh terlewatkan oleh ayah bunda di rumah di masa golden age sang anak nih dok? Iya, nah yang penting adalah jangan lupa penuhi kebutuhan dasar anak itu. Ya, kebutuhan dasar setiap anak sama semuanya, yaitu ada itu kita sebut sebagai 3A, asuh, asih, dan asah. Ya, 3A yang pertama asuh. Asuh itu artinya pemenuhan kebutuhan fisik biomedis, ya, kebutuhan kesehatan fisiknya, kebutuhan kesehatan medisnya itu harus kita penuhi. Antara lain pemenuhan kebutuhan pangan, papan, sandang, ya, kebersihan, lingkungan yang bersih, kemudian juga nutrisi yang baik, kemudian juga imunisasi, tidur yang baik, yang cukup, ya, yang berkualitas, kebutuhan dia untuk bermain, kebutuhan dia untuk rekreasi, itu semua termasuk di dalam kebutuhan pengasuhannya, asuh. Yang kemudian 3A yang kedua adalah asih. Itu adalah pemenuhan kasih sayang, ya, kasih sayang dari ayah dan ibu, bukan cuma dari ibu, tapi juga harus keduanya, juga dari keluarga yang lain, misalnya dari saudara kandung ataupun dari yang lainnya, keluarga besarnya, ya. Kenapa itu penting? Arti kalau kita memenuhi kebutuhan kasih sayang dengan baik, maka anak itu akan merasa nyaman, aman, disayangi, dicintai, dihargai, ya, itu akan menumbuhkan rasa dia percaya diri, rasa dia senang, ya, rasa dia untuk mampu bersaing atau berada di lingkungan daerahnya, gitu ya. Kemudian yang 3 itu adalah kebutuhan asah, pengasahan, stimulasi, ya, stimulasi. Ini adalah kebutuhan juga yang jangan sampai terlewatkan. Stimulasi itu yang paling baik adalah stimulasi yang bersifat interaktif atau bersifat 2 arah, ya. Jadi stimulasi itu nggak hanya anak itu mendapatkan sensasi atau sensori ataupun rangsang-rangsang hanya satu pihak yang dia terima, tapi dia nggak ngerti apa itu, ya. Karena pada dasarnya anak itu belajar pertama itu dengan mendengar, kemudian melihat, kemudian dia meniru, lalu dia melakukannya. Gitu. Jadi stimulasi itu kalau dia hanya dia dengar, hanya dia lihat, ya, kemudian dia tiru, kemudian dia lakukan, tapi tidak ada yang menopang gitu ya, tidak ada yang membantu menjalankannya, mengarahkannya, memantau, mengarahkannya, itu akan jadi salah nantinya. Itu dia. Jadi makanya stimulasi itu harus bersifat yang interaktif. Oke, dokter, ini saya kan juga ibu muda ya dok. Ini benar-benar ilmu yang bermanfaat banget nih dok. Kadang kan kayak kita tuh nggak kalau misalkan kita kurang kulik, itu bisa jadi kayak, oh ternyata ini tuh yang belum kita lakukan ke si kecil, bisa jadi seperti itu ya dok. Nah tadi dok kita bahas asah, asih, dan asuh ya dok ya.
Itu kan tadi ada faktor lingkungan, bukan hanya dari orang tua seperti ayah dan bunda, tapi juga penting seperti keluarga, lingkungannya mungkin dari nenek, kakek, tantenya gitu ya dok kalau ada di rumah. Nah dok, ada nggak sih dok tips untuk para orang tua kalau kedua orang tuanya ini bekerja dan si kecil misalnya tuh dititip oleh pengasuh atau keluarganya dok, gimana tuh dok? Iya, baik ya. Memang di saat zaman sekarang ini agak susah ya kalau hanya satu yang bekerja ya. Kemungkinan besar akan perlu ibunya juga ikut bekerja ya. Nah, yang terpenting adalah jangan lupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Ya, walaupun orang tuanya harus bekerja ya boleh saja, tapi jangan lupa ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya terhadap apa? Itu memenuhi kebutuhan dasar anak tadi. Asup, asih, dan asah. Itu semuanya pemenuhannya oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, terkadang pada saat orang tua tidak bisa ada di samping anak, di rumah, tidak masalah, boleh didelegasikan kepada pengasuhnya. Pengasuh itu bisa nenek, bisa mbak, bisa kakek, bisa saudara atau siapa aja, bisa kakak atau abang si anak juga bisa kalau misalnya sudah mampu. Ya, jadi siapa aja boleh. Nah, delegasikan dengan pemantauan, sehingga kita tetap tidak kehilangan. Kehilangan momen itu. Momen ya, masa-masanya. Masa-masa itu tidak kehilangan. Nah, tapi jangan lupa bahwa yang kita juga harus ikut turun tangan. Ya, ikut campur tangan dalam hal itu. Bukan hanya kita delegasikan langsung kita lepaskan. Ya, tetap harus perlu berikan waktu. Berikan waktu orang tua, ayah dan ibu yang berkualitas. Quality time. Iya, quality time. Sebenarnya bukan perlu kuantitasnya yang sering atau panjang atau lama, tidak. Tapi seberapa berkualitas waktu yang kita berikan itu terhadap orang tua dan kepada anaknya. Walaupun waktunya singkat sama si kecil, tapi dengan seperti apa ya, waktu yang berkualitas itu sama saja adalah waktu yang berharga untuk si kecil. Nah dok, di waktu seperti apa nih dok saat orang tua udah harus mulai khawatir atau mengevaluasi bahwa ada sinyal-sinyal yang sepertinya mengganggu tumbuh kembang si kecil nih dok? Ya, baik. Di waktu apa? Di waktu orang tua merasa ada kekhawatiran. Ya, misalnya orang tua udah merasa kok lain ya, kok beda ya, kok ini ya, kok itu ya. Nah, itu adalah waktunya untuk mencari tahu. Gitu. Cari tahulah apakah kekhawatiran daripada ayahnya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya atau siapapun yang ada di lingkungan anak itu bermakna atau bermakna akan sesuatu hal. Ya, jadi jangan saya khawatir tapi udahlah nggak apa-apa itu. Nah, itu yang sebaiknya tidak, itu sebaiknya yang dihindari. Dihindari ya. Jadi kalau kita kekhawatiran orang tua itu adalah suatu tanda yang kunci awal tuh. Betul. Ya, kenapa terjadi khawatir? Pasti ada sesuatu yang dikhawatirkan. Feeling-nya dong. Iya. Jadi kalau sudah ada itu, cari tahulah apakah kekhawatiran itu bermakna atau tidak. Benar. Gitu dia. Ayah bunda itu dia ya. Jadi jangan pernah merasa kayak ya ibaratnya tutup mata gitu ya dok ya. Jadi harus sensitif juga nih dengan si kecil dan juga terus pantau apakah si kecil sudah sesuai atau belum dengan tahapan tumbuh kembangnya. Dokter, nih ada pertanyaan dari ayah bunda nih dok. Sebelumnya kita udah ada Q&A di Instagram dan ada yang nitip pertanyaan nih dok. Yang pertama ada, dok, benar gak kalau anak terlambat tumbuh kembangnya bisa mempengaruhi tingkat kecerdasan anak di masa yang akan datang? Iya, benar sekali. Benar ya dok ya? Iya, benar sekali. Itu tadi saya bilang 80% otak itu bertumbuh dan berkembang itu di 2 tahun pertama. Iya, bayangin itu. Padahal di 2 tahun pertama dia belum ada, kita belum bisa menyatakan bahwa anak ini cerdas. Ya kan? Kecerdasannya atau kemampuan dia belajar
itu baru bisa dinilai nanti di usia dia sekolah. Ya, padahal kita nggak bisa mengulang lagi di 2 tahun pertama itu. Padahal ada pengaruhnya ya, Padahal Dok ya? akan sangat pengaruhnya ke depan. Sangat berpengaruh, oke. Padahal walaupun belum kelihatan, tapi sudah sangat berpengaruh di masa yang akan datang. Iya. Oke, dokter. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ada, jika orang tua sudah mulai sering membacakan buku cerita atau menyanyikan lagu dari sejak si kecil di dalam kandungan, apakah itu bisa mempengaruhi perkembangan anak saat lahir nanti? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Apakah bisa? Ya bisa. Gitu. Kenapa? Itu kan sudah termasuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang kasih sayang. Iya kan? Kasih sayang. Betul. Ibunya menyanyikan lagu, mensenandungkan lagu, membacakan buku cerita walaupun masih di dalam kandungan, gitu ya, berdendang. Itu kan menunjukkan bahwa si ibu ceria, senang, bahagia. Ya. Iya kan? Dia melakukan stimulasi itu kepada bayinya. Ya, jadi otomatis itu sudah memenuhi kebutuhan itu. Iya, kasih sayangnya secara tidak langsung tuh. Iya. Gitu loh. Secara nggak langsung tuh si sang bayi ini sudah bisa merasakan sudah ya, bisa Dok ya? merasakan, pasti bisa merasakan, bukan sudah bisa. Pasti dia bisa merasakan karena hubungan ibu sama bayi dalam kandungannya itu sangat-sangat kental sekali. Wow. Baik, dokter. Jadi bumil-bumil di rumah nih, mulai sekarang ayo rajin-rajin untuk membacakan buku cerita walaupun si kecil masih di dalam kandungan ya, Dok ya. Oke, dokter, terima kasih banyak, dokter. Itu dia tadi penjelasan dari Dokter Marlisha tentang golden age di masa tumbuh kembang si kecil. Dokter Marlisha, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Ya, terima kasih atas ilmunya untuk ayah bunda di rumah ya, Dok. Baik, semoga bermanfaat. Ya, oke. Semoga ayah bunda bisa menerapkannya di rumah dan bisa lebih aware untuk memantau tumbuh kembang si kecil sesuai dengan tahapan-tahapannya. Oke, dokter, kita harus ngobrol lagi tentang anak di next episode Bina Medica Podcast ya, Dok. Yes. Oke, terima kasih ayah Bina Family semua. Jangan lupa untuk follow sosial media RSIA Bina Medica dan jangan lupa untuk subscribe YouTube RSIA Bina Medica karena kita masih banyak banget edukasi seputar kesehatan yang pastinya terupdate dan gak boleh terlewatkan. Oke, stay healthy Bina Family, care with love.